Dr. Edwin Baskoro selaku pimpinan Direktur Utama Klinik Cahaya Sifat Balikpapan yang berbahagia. Ayah bunda yang mencintai dan dicintai Allah, sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang masih sibuk bermain HP, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini sehat Bu ya. Dua kenikmatan yang kata Nabi selalu dilalaikan manusia. Nikmatani, dua kenikmatan, makbul, tertipu. Siapa yang tertipu ya Rasulullah? Bukan hanya seorang penjahat, bahkan sampai seorang ustaz. Bukan cuma seorang preman, bahkan yang paling, mohon maaf, beriman tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama as-sihhatun, nikmat kesehatan. Wal farahu, nikmat kelapangan. Yang pertama nikmat lapang. Orang dikasih kelapangan hidup, nggak bersyukur. Mohon maaf Bu ya, Ibu bisa duduk pengajian begini bersyukur. Karena berapa banyak kita tuh kadang-kadang nggak menikmati nikmat kalau nikmatnya ada Ibu. Contoh, Ibu nggak akan tahu nikmatnya anak sampai ketemu orang menikah 15 tahun belum diberi Allah keturunan. Ibu nggak akan tahu nikmatnya sehat kalau bapak Ibu nggak ketemu orang sakit. Kita nggak tahu nih, Ibu nggak tahu nikmatnya punya suami kalau Ibu tidak ketemu dengan janda. Ibu kalau ketemu janda pasti ingat suami. Sama dengan suami, kalau ketemu janda pasti lupa istri. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang disebut dengan nikmat faragh, nikmat kelapangan. Yang kedua, as-sihhatun, nikmat kesehatan. Jadi sehat ini anugerah ya. Hanya Ibu dijaga kesehatan. Amal ibadah apapun tidak akan bisa kita lakukan secara sempurna kalau kita ternyata tidak sehat. Nih, saya ambil contoh ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat, ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if, lebih dicintai Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Nah, karena kesehatan ini bentuknya adalah kewajiban dan Nabi kita jadi pribadi yang sehat Bu. Bagaimana tidak? Yang pertama, Nabi itu suka olahraga. Olahraga apa Pak Ustaz yang Nabi lakukan? Yang pertama ada berenang, yang kedua ada berpanah, dan yang ketiga ada yang berkuda. Ini yang dilakukan Rasul. Berkuda itu olahraga loh Bu. Ustaz kemarin nyobain naik kuda itu, Masya Allah, subhanallah, kuda lebih budungku situ. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Ini apa bahasa janda mulu sih? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala naik kuda, ternyata kita keringetan Pak. Saya kaget, saya naik kok saya keringetan. Ya, naik kuda, kemudian berpanah juga Nabi ajarkan. Berenang, alimu aulad dan bisibah. Ajarkan anakmu berenang. Oh maaf ya teman-teman, ini nggak yakin semuanya bisa berenang. Oh Ustaz, atlet profesional renang gaya batu. Sekalinya renang itu olahraga bagus, yang anti dengan cedera. Pilihannya kalau udah hidup mati gitu aja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Nabi olahraga. Yang kedua, Nabi olah rasa. Bagaimana menjaga makanannya Rasulullah menjaga. Nabi Muhammad makan apapun yang penting tidak banyak. Saya tuh paling gak suka gitu kalau ada orang bilang, kambing kolesterol. Hei, siapa yang bilang kambing mengandung kolesterol? Saya tantang ya. Tidak ada. Kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anaknya kambing. Betul nggak? Nanti dilurusin sama beliau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makan itu apapun Bu, yang halal makan nggak apa-apa. Yang penting jangan kebanyakan. Ya, makan kambing paling 1 sendok ya, 1 sendok semen. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi makan apapun yang penting halal, yang penting dijaga. Jangan terlalu banyak dan pola hidupnya dijaga dengan sehat. Kemudian yang terakhir namanya olah rasa. Jadi tadi olahraga, olah rasa, dan olah asa. Ibu musik. Jadi Bapak Ibu, asa itu apa? Mindset Bu.
Ya, jangan mindset kepikiran yang aneh. Ya, hidup ini mah dinikmati aja. Ya, ada orang ditinggal suaminya nikah, stres, depresi, gantung diri, mati. Tapi ada orang ditinggal suaminya kawin lagi, jangan stres bu, nangis juga enggak, mbak, suamimu nikah lagi, dia santai aja, malah dia ketawa. Stres juga itu. Jadi ternyata mindset yang terpenting bagaimana menghadapi masalah. Nah, hari ini tentu Ustaz tidak akan panjangkan, pas 5 menit saya berbicara kita kedatangan tamu. Beliau akan menjelaskan bagaimana hidup sehat dari tinjauan medis, jangan dihubungkan dengan bagaimana cara Nabi hidup sehat. Nah, untuk itu kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Beliau ini adalah pimpinan Klinik Cahaya Sifat, klinik syariat Cahaya Sifat yang berkecimpung di dunia medis cukup lama, kurang lebih sekitar 736 tahun lebih, kalau nggak salah. Dari zaman Fir'aun berarti. Jadi Bapak Ibu nanti kita langsung dengarkan saja materi dari beliau. Insya Allah kita beri lipat istri ditambah kalau berani. Nah, intinya adalah mindset atau cara berpikir kita bahwa ketika seseorang itu ingin hidupnya sehat, tidak hanya berpikir secara fisik saja, tidak ada badannya atau jasmani aja, tapi juga berpikir secara rohani atau mental. Dan itu kembali pada individu masing-masing untuk menciptakannya atau bagaimana memunculkan kondisi itu. Ya. Sebagai tambahan dari Pak Pola tadi, karena ini rupanya banyak jamaah ibu-ibu ya. Mohon maaf bapak-bapak ya, agak sedikit di perkhususan itu mengenai kesehatan wanita ya. Sebagaimana kita ketahui di dunia medis atau di dunia kesehatan ada dua penyakit yang cukup membahayakan bagi wanita, yang itu adalah berkaitan dengan organ kewanitaan, yaitu CA cervix dan CA payudara. Dan ini kadang-kadang kita juga tidak bisa menebaknya, Bapak Ibu. Bisa jadi masih gadis sudah terkena, atau mungkin ibu-ibu sudah menembus baru kena, gitu ya, atau mungkin masih produktif. Nah, maka ada mungkin tips yang mungkin saya bisa share, dan tentunya kita bisa belajar dari apa yang sudah Rasulullah contohkan, yaitu bagaimana pola hidup bersih. Intinya kan itu. Jadi organ-organ tubuh kita bagaimana kita jaga agar senantiasa bersih, sehat, bersih. Nah, organ-organ kewanitaan dijaga betul kebersihannya, karena penyakit, virus atau kuman itu dia akan ada atau muncul ketika ada gangguan kebersihan, baik itu jamur mungkin awal mulanya atau bahkan kuman atau bakteri. Ya. Maka pola-pola itu harus dijaga. Ya. Terus bagaimana dengan pola makanan? Ya, itu juga harus dijaga dengan memperbanyak zat antioksidan, terutama ibu-ibu ya yang mendekati menopause, gitu ya. Nah, usia-usia mungkin 50 atau 55 tahun, ya, sayuran, buah-buahan itu dibanyakin. Dan saya lihat di Balikpapan ini kan toko buah semakin banyak ya. Itu potensi bagi kita untuk memperbanyak buah-buahan. Pola hidup sehat kita tingkatkan dan mulai dihindari makanan-makanan yang tentu berpengawet ya, atau mungkin justru tidak bermanfaat bagi kita, terutama untuk anak-anak yang masih remaja ya, anak gadis yang masih SMP SMA. Nah, ini godaannya biru, banyak sekali makanan-makanan di luar sana yang tidak pas atau tidak cocok ya, yang banyak mengandung kandungan tertentu yang itu bisa mengganggu kesehatannya. Mungkin itu ya, insya Allah pas Ustaz 20 menit. Kita bisa tanya jawab. Harapannya Bapak Ibu bisa lebih banyak kita diskusi ya, karena ketika saya kemarin menanyakan ini konsepnya talkshow, alhamdulillah jadi tidak monoton ya. Kalau dokter menyampaikan pakai slide PowerPoint itu kelihatannya agak bosan ya, kayak seminar gitu ya. Nah, ini karena kajian masjid ya, kita berharap lebih banyak tanya jawab insyaallah gitu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu poin yang saya ambil di poin keempat tadi tentang psikis ya, artinya dari sisi kejiwaan itu mindset itu betul-betul berpengaruh.
Jadi saya itu pernah ada cerita orang ibu-ibu gitu ya, kemudian dia naik motor bonceng anaknya, dan ketika dia bonceng anaknya jatuh di gang buntu. Tahu gang buntu ya? Saya telusuri itu tembus ke Karjo, ya. Itu bohong berarti ya. Jadi masya Allah jatuh di situ, kemudian anak ini kepalanya berdarah dan kondisinya kayak pingsan. Lantas ibu dibangun, anak itu digendong, dia berlari ke rumah sakit terdekat. Saya nggak perlu sebut namanya, ya. Inisialnya Ibnu Sina. Jadi dia berlari, bu. Waktu itu dibantuin orang nggak mau, bu. Dipanggilkan ambulan karena melihat anaknya berdarah, dia takut kenapa-napa, dia berlari sampai di Ibnu Sina. Akhirnya dirawat sama dokter, dijahit, selesai bersih, anaknya udah dirasa, udah tidur karena ibunya itu menjerit teriaknya. Wah, begitu. Akhirnya perawat-perawat takut, dan kenapa bu? Gitu. Ternyata dia bilang kaki saya sakit tuh, kaki saya sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata kakinya itu patah. Jadi ada orang kakinya patah berlari dari gang buntu sampai ke Ibnu Sina itu 1 kilo dalam kondisi tidak terasa. Jadi artinya dari situ bukti bahwa sebenarnya penyakit itu bersumber dari perasaan kita sendiri juga. Kalau kita orangnya uring-uringnya gak bersyukur tadi yang disampaikan beliau, saya mohon maaf ya, kayak berat itu rasanya. Bu, mohon maaf ya, orang kalau kesel itu jalannya tegak apa miring? Tegak apa miring? Kalau disuruh lari bisa nggak kira-kira? Kalau dikejar anjing bisa lari? Jangankan orang kaki keselau, mata buta aja kejarannya lari. Walaupun dia nggak tahu larinya kemana tuh, pokoknya nabrak kan. Itu yang namanya psikis, dan saya sering menemukan itu dong. Waktu saya bimbing jemaah umroh, ada seorang nenek-nenek tua, sangat tua, bahkan waktu itu giginya saja ini tinggal. Nenek itu suka hinggap di sambil membawa burung. Kok bapak tahu ya? Di Indonesia dia minta didorong. Di Jakarta, di bandara terminal Pulau Negeri itu kan jauh ya, minta didorong sampai di Mekah biar Ka'bah langsung begini. Ustaz, boleh nggak kalau tempat duduk ini ditaruh di sini saja? Nenek kuatnya, insya Allah Ustaz. Mohon maaf ya, kuat bahkan jauh lebih kuat dibandingkan kami yang normal-normal. Dari situ kita belajar, oh ternyata rasa itu psikolog itu juga penting dalam menentukan kesehatan kita. Nah kita akan masuk sesi tanya jawab. Dan tanya jawab ini sifatnya umum, ya, cuman supaya mungkin tidak kaku, saya awali dengan pertanyaan yang ringan saja dari saya. Gini dong, kalau dari saya gini, saya kan melihat jemaah saya ini bukan gemuk sih, cuman kayak kurang kurus begitu. Gemoy. Saya perhatikan orang tuh selalu berkata tentang dietnya, diet begitu. Nah kita tuh mungkin pengen tahu sebenarnya di Islam itu, di medis itu diet itu seperti apa yang kira-kira tidak membahayakan? Karena ada bahasa begini, sebenarnya di medis itu nggak diet begitu. Tapi saya yakin ada metode-metode yang ringkas yang kira-kira membuat kita tuh sehat. Apalagi saya sebagai ustadz ya, penyakitnya itu mesti makanan. Kemana-mana itu pasti dihidangkan makanan, dibuatin apapun kecuali di sini. Ya. Untuk itu coba kita akan dengar sedikit, nanti baru kita open untuk teman-teman itu. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz. Terkait diet, jadi kalau di dalam medis itu kita lebih ke pengaturan makanan, ya, bukan pembatasan. Ya. Jadi bagaimana kita mengatur makan kita, mulai dari secara kualitas maupun kuantitasnya. Berapa kali kita makan sesungguhnya tergantung dari kebiasaan kita. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Itu sudah standar, ya. Sekarang jenis makanan tadi sudah saya singgung ya, dalam satu porsi makanan itu sebaiknya adalah sepertiga. Itu secara gambaran. Kalau secara ilmu gizi dihitung sebetulnya Bapak Ibu ya, berapa gramnya dan segala macam. Nah, pada saat ini eranya diet terus kemudian dan macam-macam ya, ada yang cukup fenomenal dan agak terkenal, itu namanya intermittent fasting. Tadi saya singgung sedikit mengenai puasa. Rasulullah mencontohkan kita puasa Senin Kamis, puasa Daud. Itu sebetulnya sudah lebih bagus daripada intermittent fasting.
sunatnya dapat pahala. Nah, yang kedua secara kesehatan pasti. Yang jadi masalah adalah ketika berbuka puasa kita menggantikan pada saat yang kita makan itu nanti masalahnya kan begitu. Kita mulai subuh sampai maghrib nggak puasa. Kita udah mikir, saya kalau nggak puasa makannya 3 kali. Berarti nanti kalau saya buka puasa porsi itu harus saya ganti. Nah ini yang salah gitu. Nah, pada intermittent fasting orang dipaksa, ya kan? Pada jam sekian sampai sekian bebas makan, tapi nanti begitu mulai sore sampai besoknya 12 jam gitu ya, dan sama sekali, terutama ketika sore menjelang malam. Padahal sesungguhnya apa yang didapat dari situ hanya proporsional berat badan, nggak dapat pahala ya, padahal. Nah, sayang sebetulnya. Gitu ya. Kalau misalkan intermittent fasting itu tidak disertai dengan olahraga, Bapak Ibu, itu juga tidak akan maksimal. Pasti proses. Dan sementara kalau puasa kita benar tadi, kita mungkin melatih puasa Senin Kamis dulu gitu ya, insya Allah itu sangat benar. Jadi satu yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan berpuasa sunnah. Yang kedua yaitu mengenai pola jenis makanannya, proporsinya, baik secara medis tadi dan kita sampaikan sepertiga karbohidrat, sepertiga protein dan sepertiga sayurannya. Sebetulnya itu ada takaran yang mudah. Sekarang kan sudah zamannya YouTube ya, tinggal dibuka aja gitu ya. Nasi itu nggak sebesar dari sekepal tangan kita. Nah, nanti dibanyakin sayurannya. Tempe cukup 1, ikan gitu ya. Nah, itu seperti satu wadah piring itu sudah ada beberapa. Kalau kita musibah ya, tapi kalau ahli gizi tentu ada takarannya berapa gramnya, apalagi kalau sudah menderita penyakit tertentu, diabetes dan yang lain-lain. Tadi kolesterol disinggung Ustaz ya. Nah sebetulnya tipsnya gampang Bapak Ibu ya. Kalau ingin tidak kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi, nggak usah cek laboratorium dulu. Nggak kelihatan. Baik, itu Ustaz mungkin ya. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semuanya. Ini kesempatan emas ya, biasanya kita sangat susah ketemu dokter. Ini dokternya yang hadir kembali. Silakan dimanfaatkan pertanyaan yang sifat umum buat ayah bunda yang mau bertanya tentang pola hidup sehat ataupun tentang penyakit yang diderita. Untuk itu mungkin kami berikan kesempatan kepada ibu-ibunya dulu 2 orang, baru nanti kemudian bapak-bapaknya 2 orang. Silakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Ini ada 2 orang sudah ya, 1, 2. Silakan Pak. Yang ini merahnya. Nanti sama yang di belakang tadi siapa? Ya, ibu yang berjilbab hitamnya. Boleh berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberi kesempatan buat saya untuk bertanya. Saya Anissa dari Kalimantan Tengah. Saya pelambangan selama mahasiswa depan. Sebenarnya saya ingin bertanya tentang pola hidup sehat. Saya adalah pengidap bipolar disorder 2 dan juga anxiety dan OCD. Secara medis, saya adalah tipe orang yang susah untuk tidur karena saya juga insomnia sejak SMA. Saya sudah berobat hampir di beberapa rumah sakit di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah sama Kalimantan Selatan, tapi tidak begitu ngefek. Saya berobat 3 bulan, iya, tapi masuk di bulan keempat, bulan kelima dan bulan keenam itu kembali lagi. Permasalahan yang saya alami adalah sebenarnya cuma satu, pola tidur. Saya sangat susah buat tidur. Mungkin kalau teman-teman di sini ada menyadari, mata saya di atas batu mata Anda karena susah banget buat tidur. Saya bisa tidur itu hampir 3 hari 3 malam. Saya tidak tidur. Tentu kebiasaan buruk saya adalah sesuatu yang sangat nangis ya. Karena saya tidak bisa tidur, maka saya memfokuskan tenaga saya untuk belajar dan bekerja. Dan kemudian di samping itu juga pekerjaan saya yang menuntut saya begadang, karena saya harus menyesuaikan dengan jam luar negeri. Karena pekerjaan saya adalah ilustrator. Maka dari itu saya sangat bingung gimana ya caranya buat tidur, dicoba dengan metode ini, terus minum ini, minum itu.
yang ada bukannya membaik tapi lebih ke asam lambung. Dan juga sekarang saya juga mengidap autoimun karena dari beberapa obat yang saya minum, kemudian dari beberapa kejadian dari COVID-19, saya jadi autoimun. Nah, di situ saya men-stop semua obat-obatan, tapi dampaknya saya tetap susah tidur. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Oke, langsung aja kan, biar tak lupa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah ya. Jadi itu kondisi-kondisi penyakit yang memang cenderung lebih pada perempuan yang tadi yang beliau sampaikan itu, penyakit gangguan psikosomatis, bipolar, anxiety, autoimun itu memang punyanya perempuan semua. Rata-rata prevalensi atau angka kejadiannya seperti itu. Nah, penyakit bipolar sendiri itu memang kita secara medis juga membutuhkan terapi jangka panjang. Tidak bisa hanya sebagaimana sakit-sakit yang lain atau bilang demam dan sebagainya, tidak ya. Semua penyakit psikosomatis membutuhkan terapi yang sifatnya holistik komprehensif. Kita kalau menterapi itu nggak bisa cukup satu orang saja, maksudnya satunya aja gitu. Kalau dia sudah berkeluarga harus diajak suaminya, kalau belum berarti diundang orang tuanya, karena butuh dukungan dari lingkungannya. Dan bisa cukup satu orang saja. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya semua penyakit itu mungkin nanti mohon dikoreksi Ustaz ya. Kan uji datangnya dari Allah ya. Tentu sembuhnya juga dari Allah ya. Maka kita sebagai manusia hanya sekedar berikhtiar bagaimana untuk bisa mencapai kesembuhan itu. Nah, tinggal kita mungkin terapi yang non medis. Jadi jangan hanya menggantungkan pada terapi obat-obatan saja. Tadi Mbaknya sudah menyampaikan ketika dikasih terapi bipolarnya kok muncul autoimun disease-nya. Nah, ini kan nanti kalau sudah muncul autoimun disease dikasih obat jangka panjang autoimunnya, khawatir nanti muncul penyakit yang lain ya. Maka saran saya yang kedua yaitu coba terapi non medis yang sifatnya mungkin yang lebih ke syariah gitu. Iya. Nah, ini kami ibu-ibu ya, saya di klinik Cahaya Sifat ini mengkombin atau mengkombinisasikan pengobatan medis dengan syariah dalam arti hal-hal seperti ini kita sampaikan. Ya, hal-hal seperti ini kita juga nggak melulu udah kasih obat terus saja, enggak. Tapi kita perlu sampaikan hal ini. Nah, sehingga kita butuh dukungan keluarga, suami ataupun ayah ibunya. Nah, ini penting untuk mencoba terapi itu. Terus yang ketiga, pola tidur ya. Pola tidur itu kan tadi saya berikan contoh kembali ke diri kita sendiri. Ketika seseorang itu ada gangguan tidur, sleep disorder, gangguan yang mengawali tidur, terus kemudian ketika dia tidur mudah terbangun dan susah tidur lagi. Itu yang disebut dengan gangguan tidur ya. Ada orang yang susah tidur, jam 12 baru tidur, tapi bangunnya jam 9 pagi, itu bukan susah tidur ya. Ada yang gitu kan, dok saya ini susah tidur dok. Tidurnya jam berapa bu? Jam 11, jam 12 baru saya tidur. Terus bangunnya jam berapa? Kadang-kadang jam 6 kan, itu nanti bukan susah tidur. Males. Jadi susah tidur atau gangguan tidur adalah susah mengawali tidur. Ketika sudah tidur mudah terbangun, dan ketika mau tidur lagi tidak bisa. Ya, itu namanya disorder, gangguan. Nah, kembali bagaimana mengatasi itu? Ya, dari terapi diri kita sendiri. Saya pribadi tidak menyarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan seperti obat penenang, obat untuk tidur. Itu bagi saya menimbulkan ketergantungan. Kecuali kalau itu sudah mengganggu, ya, kita destruktif dengan kita tidak minum obat itu mengganggu orang lain dan segala macam. Nah, itu baru mungkin kita butuh. Tapi selama tidak, maka insya Allah belum. Jadi itu tahapan. Mungkin itu sekilas ya yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya adalah kita harus menyadari bahwa sakit itu datangnya dari Allah, dan kita harus menyadari itu kesembuhan juga harus datangnya dari Allah dengan kita tetap berupaya berikhtiar. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Insyaallah, barakallah. Jadi
Jadi jawabannya udah jelas, tapi nanti kalau misalnya kurang clear lagi bisa datang langsung ke praktek beliau. Ya, dan tambahan dari Ustadz biar hati tenang itu tahajud ya. Tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Tadi kan ngomongnya nggak bisa tidur. Coba di sepertiga malam yang terakhir ambil air wudhu. Kemudian untuk menenangkan semuanya, biasanya kalau untuk terapinya, sholat khusyuk, matikan semua lampunya. Kemudian fokus dan bayangkan di dunia ini cuma kita sama Allah berdua aja. Kemudian dalam sholat, dalam tahajud, dalam sujud, kita berbisik sama Allah. Dan ini kerennya sujud tuh, kita berbisik di lantai bumi, tapi suara kita terdengar keras di atas kerajaan Allah. Nah itu bisa diperhatikan biar hati tenang. Nanti bisa juga dibantu dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Dan ruqyah itu nggak mesti diruqyah orang juga, kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Ya, tuntunan Nabi baca 3 kul, ditiupkan ke tangan, kemudian pusat di kepala, turun ke muka, turun ke dada, ke perut sampai ke bawah. Kemudian juga membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian membaca surah Al-Kafirun, dan yang terakhir membaca doa menjelang tidur, di mana doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doa tidur. Enggak ada yang paham dan enggak pernah baca doa. Itu doanya. Ya, oke, silakan yang di belakang tadi Pak. Ya Ibu, diberi mic-nya di belakang yang berjilbab kita. Setelah ini bapak-bapak ya, disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai sehat secara mental, fisik, dan sosial. Nah, itu ada kaitannya tidak dengan kebahagiaan? Karena saat ini kita sering sekali mendengar walaupun sakit, tapi saya bahagia gitu. Dalam artian dia menikmati sakitnya dengan berobat dan kesabaran yang dia miliki gitu. Nah, ada juga orang yang sebenarnya dia merasa bahagia secara fisik, tapi mentalnya tidak. Karena seperti kita ketahui, seluruh kita di dunia ini pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut dengan cara yang berbeda. Ada yang mungkin santai, ada yang dia lebih gimana gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ada mendengar orang yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh, tiba-tiba dia berusaha dengan cara Islam bahasanya gitu, dia bersedekah dan tiba-tiba dia sembuh. Mungkin saya minta penjabaran tentang hal tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yang pertama, fisik, mental, dan sosial berkaitan dengan mental ya. Saya sepakat bahwa kesehatan mental sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, yang saya sebut secara medisnya namanya psikosomatis, yaitu penyakit kejiwaan yang berdampak pada badan. Orang ngeluh, dok saya ini pusing, ini itu, bekerja segala macam. Sudah dikasih obat, 3 hari datang lagi, terus sembuh, nanti ini. Nah, apalagi kalau sudah shopping dokter, ada istilah shopping dokter ya. Habis dari dokter A pindah ke dokter B, pindah ke dokter C di EMG, minta rujukan ke rumah sakit A, B, C, D. Nah, itu sudah nampak bahwa pasien tersebut adalah pasien psikis somatis. Selama psikisnya tidak ditangani, somatiknya tidak akan bisa sembuh. Ada bahasa Latin, mungkin zaman kita sekolah SD dulu kali ya, apa itu? Mens sana, di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat atau kuat. Itu betul itu bahasa Latin ya. Bahwa sesungguhnya semua penyakit itu yang bersumber dari mindset kita. Kalau kita yakin sembuh, insya Allah sembuh. Saya kalau ada pasien datang, sudah kasih obat, bismillah ya sembuh. Terus tanya sini pasien tuh, dok nanti kalau belum sembuh datang sini, jangan kesini Bu. Itu namanya doa tak sembuh. Saya tidak mau seperti itu. Ketika saya sudah ngasih obat, bismillah ibu sembuh, tidak usah datang ke sini lagi. Begitu ibu mindsetnya, nanti kalau 3 hari saya datang ke sini, berarti mindsetnya tidak sembuh kan? Nah itu mau minum obat 1 rebok ya tidak akan habis, tidak akan sembuh. Jadi mindset itu penting. Ya, obat dokter hanya wasilah, hanya perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Ya, maka ketika minum, pernah melihat di YouTube
yang meneliti orang Jepang ya, saya kok lupa ya, kristal air judulnya. Jadi ketika air putih itu dibacain sesuatu, diperiksa mikroskop, itu kristalnya itu berubah, kristal airnya. Begitu dibacain ayat Quran, doa, indah sekali. Maka itu tuntunan Nabi kita, tuntunan agama kita yang meneliti orang kafir, orang Jepang. Nah, kita harus jalanin itu, minum obat, bismillah, wasilah, semua. Bahkan nggak minum obat pun bisa sembuh. Periksa lab, tadi ya, kalau nggak mau tahu kolesterol bisa periksa lab. Tapi kalau sudah kadung diperiksa lab, gitu ya, dilihat kok tinggi. Saya tidak selalu menyarankan langsung obat. Ketika bisa pengaturan makan itu dulu, gitu ya. Tapi begitu memang tinggi sekali ya, memang harus obat. Apalagi kalau sudah ada kerusakan organ, hipertensi, jantung, diabetes yang sudah menahun, ya itu memang harus butuh obat. Tentu kita tidak menyatakan itu seumur hidup, tapi minimal nanti kontrol rutin, gitu ya. Jadi saya sepakat bahwa itu mindset sangat penting. Bahkan bisa jadi tanpa obat pun kalau kita positif thinking, Allah sembuhkan, sembuh. Gitu. Meskipun terkadang apa itu namanya jangan sampai juga berlebihan. Ada yang berlebihan bu, nggak mau berubah sampai sekali sampai parah gitu ya. Nah itu juga jangan, karena Rasulullah juga menuntutkan kita tetap berikhtiar untuk ke tabib, ke dokter. Terus yang kedua tadi terkait apa bu ya? Sedekah. Sedekah. Nah itu nanti Ustaz itu jawab ya. Tapi kalau saya pribadi saya meyakini, kan yang menyembuhkan Allah. Tadi kayak menjawab Mbak ini tadi ya. Mungkin dengan cara itu bisa juga. Caranya banyak. Ustaz tadi mencontohkan sholat tahajud. Banyak contoh yang lain, bersedekah, berinfak, berwakaf ke Ibnul Karim wanita. Nah itu salah satu gitu. Tapi nanti Ustaz yang jelaskan cara agamanya ya. Mungkin itu bu ya. Baik, jadi mindsetnya bukan sedekah menyembuhkan penyakit, bukan sedekah memperkaya harta, tapi bersedekah untuk menggapai ridhonya Allah. Yang kalau Allah sudah ridho, penyakit manapun pasti akan sembuh. Yang kalau Allah sudah ridho, kemiskinan manapun pasti akan dihapuskan sama Allah. Jadi betul-betul berapa banyak contoh ya orang-orang yang sakit, yang bahkan mohon maaf secara medis bahkan nggak masuk akal. Ya teman-teman, itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Insyaallah yang mbaknya tadi nggak bisa tidur, sedekahkan mungkin ya 100 juta, pasti bisa tidur. Ya, ya itu bukan stres, uang habis gitu ya. Oh, jadi ada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi kalau saya punya prinsip sedekah itu obat dari segala obat. Yang punya miskin dengan bersedekah Allah lapangkan rezekinya. Yang punya sakit dengan bersedekah Allah sembuhkan. Yang punya susah jodoh juga dengan bersedekah. Beri serius ini nggak bercanda buat adik-adik. Itu dengan sedekah Allah temukan dengan jodohnya. Datang ke rumah Pak Ustaz, saya nggak punya suami, laki-laki, saya nggak punya istri. Tolong doa aja. Nah kalau doa udah kenyang, sudah sedekahnya berapa? Sudah di dompetmu ada berapa? Dia keluarkan ada 200.000. Saya bilang kamu mau dapat istri yang cantik atau yang jelek? Yang cantik, kalau cantik 1 juta. Ya kan uangnya udah sama Ustaz 200. Saya bilang ya kamu utang sama saya. Gimana? Deal ya? Deal Pak Ustaz. Saya tunggu di. Jadi duitnya nggak saya sedekahkan ke masjid. Saya tunggu sisanya. Waktu itu belum punya pondok. Jadi saya bilang saya sedekahkan ke masjid. Akhirnya datang. Berapa bulan kemudian subhanallah datang ke rumah. Pas datang ke rumah dilalah saya dapat tamu seorang karyawan itu bekerja di salah satu bank terkenal di Balikpapan, bank syariah. Ketemu mereka, tatap-tatap, kamu masih jomblo? Jomblo? Belum. Akhirnya masya Allah, gimana? Dijodohin ternyata mau dan menikah. Dan dapat sudah cantik, ya udah gitu punya kerjaan apa? Itu hanya dengan 1 juta. Nanti kayak gini pasti nanti keluar dari kita ya. Oh, 1 juta. Oh nggak bisa. Itu harga dulu. Harga sekarang udah 1 juta ya. Silakan. Untuk yang ikhwan, ada yang mau bertanya? Silakan satu lagi.
Mana? Ini jadi 2. Silakan Mas yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya ingin bertanya tentang pola makan ya, Ustaz. Saya kerja di pertambangan dengan notabene pos kerjanya itu lebih dari 12 jam, Ustaz. Ya, itu sekitar jam 7, jam 8 baru sampai rumah. Saya bertanya nih, saya ada dengar bahwa Rasulullah tidak menganjurkan bahwa untuk makan di atas jam 8 ya, intinya tuh sebelum tidur, habis makan langsung tidur. Itu bagaimana hasilnya secara medis dan bagaimana secara Rasulullah itu? Sekian. Terima kasih Mas. Mungkin saya jawab secara medisnya dulu ya. Kaitan dengan jam berapa atau berapa jam sih makan terakhir kita sebaiknya sebelum kita tidur. Lebih sederhananya begitu ya pertanyaannya. Memang secara medis kita berharap ada sekitar 4 atau 5 jam sebelum kita tidur. Nah pertanyaannya tergantung kita tidurnya jam berapa. Nah, cuma saya pribadi kalau menjaga tubuh kita agar tetap sehat, kita menyarankan maksimal itu maghrib itu terakhir. Nah, sebagaimana kalau kita berbuka puasa. Sehingga setelah itu kalau masih lapar gimana dong? Ngemilnya atau apa? Snackingnya adalah buah dan sayur saja. Gitu ya. Jadi jangan goreng-gorengan, jangan martabak, buah, atau coba Makassar, dan gitu ya. Tapi lebih buah-buahan dan sayur. Jadi mungkin standarnya adalah di maghrib aja Mas ya. Nah, kalau secara medis ya, karena lambung kita, kenapa kok tadi sampai 5 jam? Sebetulnya dari kerja lambung kita. Ya, proses tadi yang lambung gastrik kanal yang kecil tadi mengembang gitu ya, memproses dengan enzim-enzim yang ada di lambung itu butuh waktu. Nah kalau kita langsung tidur, ya itu nanti berdampak dengan kesehatan kita. Bahkan kadang-kadang sering muncul muntah ya, kayak rasa mau muntah. Nah itu yang kita hindari. Itu kalau secara medis. Baik, sampai itu sudah cukup jelas ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari yang di belakang. Silakan berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidit. Pertanyaan saya simpel, Ustaz, Dokter. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kadar untuk makanan sudah dijelaskan oleh dokter. Sayurnya sekian, nasinya sekian dan sebagainya. Dan saya ingin tanyakan di sini olahraga dokter, apakah berapa jam atau berapa menit dalam satu hari bagusnya kita olahraga? Nah ini tuntunannya dalam syariah kita. Yang bagusnya itu bagaimana? Kok saya lihat sekarang lagi marak-maraknya lari. Jadi terkadang kita lihat para teman-teman yang senang olahraga, dia bahkan bisa menghabiskan waktunya sebagian dari waktunya untuk berolahraga. Dan kita ketahui bahwasanya apapun yang berlebihan, apapun yang sifatnya berlebihan itu tidak baik. Nah, ya makanya saya tanyakan di sini, dokter, bagaimana baiknya? Dan ini juga menjadi problematika sebenarnya. Tadi dokter menyampaikan bahwasanya banyak yang lari. Saya juga senang lari. Dan yang jadi problematika sekarang, kalau kita lari, yang kita lihat itu banyak. Nah, banyak dari hal-hal yang seharusnya kita tidak bisa lihat, nah ini yang kita lihat. Nah ini jadi permasalahan juga, karena banyak ikhwan, banyak dari angkot-angkot yang lari itu tidak sesuai dengan syariah pakaiannya. Nah ini menjadi problematika. Nah bagaimana caranya juga? Baik, itulah yang sempat saya pertanyakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disclaimer ya, bukan lari, olahraganya itu jogging. Karena lari itu nggak bagus, hidup jangan terlalu banyak lari, lebih banyak untuk berjalan. Karena hidup bukan pelarian tapi perjalanan. Saya sebagai ustaz, karena pertanyaan bagus sekali. Tapi kita dengar dulu dari Pak Dokter, baru nanti ustaz. Oke, silakan. Oke, ini Mas. Tadi fokusnya kan lebih pada olahraga. Tadi sudah sempat saya sampaikan, idealnya olahraga itu cukup 1 pekan 3 atau 4 kali, ya itu sudah cukup. Dengan durasi 30 sampai 60 menit rutin. Baik itu yang dilakukan secara statis, treadmill atau sepeda statis di rumah, ataupun outdoor di luar jogging tadi itu ya. Nah, sekarang problematikanya adalah pilihan olahraga itu kan banyak. Kalau saya pribadi, saya memilih olahraga yang single atau sendiri. Contohnya misalkan tadi jogging, ya, berenang misalkan, atau bersepeda, gitu ya. Daripada yang harus bertanding, ya sesekali boleh, ya. Contoh bertanding itu ya badminton, tenis, futsal, ya. Karena apa? Biasanya, apalagi kalau masih jiwa muda ini ya, bertanding itu kan rasa pengen menangnya dominan. Nah ini yang harus mengkhawatirkan. Apalagi kalau ditontonin akwat gitu ya. Nah, pengennya kan menang gitu ya, ngegolin gitu. Ini tidak kuat bisa jadi jantung kita. Ya. Apalagi kalau tanpa adanya pemanasan atau stretching. Ini yang sering kita jumpai. Habis pulang kantor mungkin jam 7 atau maghrib sebentar, habis itu langsung futsal. Bukan salah futsalnya sih sebetulnya, salah polanya yang menentukan. Ya, bisa jadi tanpa pemanasan dan segala macamnya langsung. Nah nanti begitu ditontonin itu, wah pinginnya menang. Apalagi kalau lawannya tim sebelah itu kompetitor kita. Nah, ini harus kita jaga, ya. Jadi sekali lagi tidak menyalahkan jenis olahraganya, tapi lebih pada meningkatkan diri kita sendiri dan persiapan yang kita lakukan. Jangan sampai futsal sekali habis itu pegel semua, nggak olahraga lagi di situ. Nah, lebih baik kita ya yang rutin yang kita lakukan. Nah, kalau saya sendiri single atau double bersama istri, ya jogging sama istri. Biar tak lihat kanan kiri itu tadi. Itu mungkin dari saya. Jadi ada kacamata muda, itu bagus ya. Dia fokus begini jadi ngadep ke depan. Kalau susah juga, dia tadi mungkin treadmillnya di rumah lebih baik begitu ya, sambil dengerin murotal. Itu juga bisa. Jadi olahraganya dia, kemudian pahalanya juga dia. Nah, kalaupun misalnya masih seperti itu ya, cari tempat yang kira-kira joggingnya di tempat-tempat yang tertutup. Misalnya keliling masjid itu aman. Ya mungkin 20 kali begitu. Insya Allah tidak aman begitu. Dan ini juga masukan buat para akhwat, kalau berolahraga tetap kewajiban menjaga pakaiannya harus tetap yang syar'i ya. Saya tahu pakaian olahraga itu butuh ketat, tapi tetap aja nggak boleh mempertontonkan aurat walaupun itu dengan alasan berolahraga. Ya jadi teman-teman yang berbahagia jaga aurat, karena laki-laki jaga mata, perempuan jaga aurat. Karena sekuat apapun laki-laki menjaga mata, kalau perempuan yang tetap membuka aurat, nggak ada gunanya. Itu sudah survei, nggak bisa dibohongin. Dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi, itu yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot. Ya. Jadi sehingga berangkat dari situ, yang ikhwannya jaga mata, yang akhwatnya menjaga aurat. Karena wanita yang mahal adalah wanita yang mempersembahkan auratnya hanya untuk suaminya, bukan perempuan yang cuma dikasih coklat kemudian senang. Karena perempuan yang hebat, perempuan yang diikat dengan akad, bukan dipikat dengan coklat. Mungkin satu terakhir dari ibu-ibu, satu terakhir ya, yang silakan. Ada mic-nya? Nggak ada. Atau mau pakai mic-nya Pak Ustaz? Oh enggak ada, silakan. Singkat Bu ya pertanyaannya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tias dari Manggar. Kebetulan saya guru, Ustadz, dokter. Yang jadi pertanyaan saya, banyak remaja putri yang mengeluhkan tentang menstruasi yang tidak teratur. Nah, apakah itu mempengaruhi dari pola makanan yang mereka konsumsi, terutama ketika di sekolah itu mereka suka makanan siap saji atau yang instan atau suka cireng, cilok. Nah, itu apakah mempengaruhi siklus hormonal? Ya. Kemudian yang kedua, sekarang banyak anak-anak para siswa itu yang mengalami dekadensi moral ya. Artinya banyaknya guru-guru itu sekarang menghadapi para siswa itu yang luar biasa ketika mengajar. Nah, apakah gadget yang mereka pegang hari-hari itu mempengaruhi kondisi kejiwaan mereka sehingga mereka akhirnya akhlaknya menjadi kurang baik? Mungkin sejauh mana gitu, Ustaz ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Guru. Berkaitan dengan jam menstruasi pada remaja, itu masuk di dalam perkembangan reproduksi remaja. Saya beberapa kali diminta, kebetulan saya pengurus YPNYB Yayasan Istiqomah Balikpapan ya, di saya Kudus. Saya diminta oleh sekolah untuk memberikan pendampingan di SMP ya, perkembangan remaja di sekolah. Dan saya menyampaikan pada waktu itu bahwa perkembangan remaja saat ini banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ada 5 hal ya. Ada perkembangan dari fisiknya, perkembangan emosionalnya, intelektualnya, terus kemudian keagamaannya ya. Hal-hal tersebut kalau kita kulik satu per satu sebenarnya saling berkaitan, terutama untuk generasi XYZ sekarang ini. Ya, kalau gangguan menstruasi itu lebih dominan faktor hormonal yang dipicu lingkungan. Kita pernah jumpai mungkin saat ini paling muda menstruasi awal atau menarse itu ada kita jumpai HSG kelas 4. Kelas 4 itu berarti relatif umur 11 kali ya. Nah, itu kita jumpai. Meskipun ada juga case kelas 9 kali tambah ya kelas 10. Nah, faktor mens atau head itu dipengaruhi oleh genetika orang tua ya. Terus kondisi si anak itu sendiri, gizi dan segala macam pola makan tadi itu. Dan yang paling mempengaruhi itu lingkungan, gadget ya. Kedewasaan seseorang anak ini yang sekarang perlu diwaspadai ya. Saya juga punya anak gadis ya. Nah, ini juga mengkhawatirkan kalau kita selalu loss ya di HP, di gadget itu. Nah, maka hal-hal seperti ini harus mungkin ya sekolah ikut berperan untuk menjaga itu. Nah, ketika terjadi gangguan pada remaja itu bisa headnya satu lambat atau yang kedua headnya tidak teratur. Nah, tentu case-nya adalah individual. Ya, maka si anak tersebut ya harus konsultasi ke dokter untuk penanganannya. Apakah mungkin ya, SMP kelas 3 sekarang berarti kelas 10 ya, 7, 8, 9, kelas 9 kok belum head misalnya, nah itu harus masuk. Atau mungkin terlalu dini, kelas 5 SD sudah head dan headnya tidak teratur, tidak sebagaimana siklus semestinya 28 hari ya, dan sekali head mungkin sekitar 5-7 hari, ada yang sampai 15 hari. Maka sebaiknya faktor-faktor makanan ya berpengaruh memang ya, tapi yang lebih berpengaruh adalah faktor lingkungan tadi ya. Terus yang kedua itu ya masalah moral, mungkin agama tadi ya, berkaitan moral tadi Bu ya, degradasi moral dan segala macam. Saya kira itu lebih ke syariahnya itu Bu ya, mungkin ya. Baik, untuk sedikit menambahi tadi tentang pengaruh gadget terhadap kejiwaan seorang manusia sangat Bu ya. Karena memang gadget itu, mohon maaf, saya belum pernah menemukan manusia memandang sesuatu fokus melihat manusia melihat gadget, betul nggak sih? Loh iya, saya melihat kadang-kadang melihat istri aja, istri yang kita cintai aja,
itu kadang-kadang kalau ada sesuatu yang lewat masih terganggu, apalagi kalau lebih muda dari istrinya, ya. Artinya sudut pandang manusia itu pasti ada nggak fokusnya. Tapi gadget itu masya Allah, saya melihat manusia luar biasa. Ada 4 orang di masjid itu duduk sejajar dan masing-masing pegang gadget begitu. Terus ngapain kan berempat bersama-sama di sini? Dalam rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang suaminya main Facebook, istrinya buka TikTok, anaknya buka Instagram. Saya bingung ini rumah atau warnet begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau dibilang gadget berpengaruh sangat. Dan mohon maaf, sampai ada sebuah penelitian ilmuwan itu ya, nanti bisa dicek di media sosial, itu sampai menggambarkan manusia nanti di era tahun 2000 berapa puluh begitu, mukanya akan berubah gara-gara gadget juga. Mohon maaf, matanya akan dicekung begitu, ada gambaran itu, coba di browsing ya. Saya kurang mau mencontohkan karena takut kadang-kadang bilang jelek begitu ya. Yang jelas mukanya berubah, ya karena sudut matanya lebih cekung, mulutnya lebih gak aktif. Loh, mohon maaf, sampai anak saya itu yang ketiga itu sempat speech delay itu gara-gara gadget, ngomongnya lambat begitu. Saya bingung, abinya ngomongnya kayak begitu, kok anaknya gak bisa ngomong. Ternyata gara-gara gadget. Nah untuk itu, kalau dibilang pengaruhnya mental banget Bu, sangat berpengaruh pada mental. Apalagi kalau sudah main HP, game online dari apa PUBG, terus apa tuh mobil Legend itu oh Legend Pacebok ini maksudnya buat saham ini sangat berpengaruh. Jadi nanti kalau berbicara tentang itu mungkin ada tema sendiri, tapi itu gambar. Baik teman-teman, berhubung waktu yang membatasi, sebenarnya masih banyak sih yang mau di-sharingkan dari dokter gitu ya. Sebelum kita closing, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari dokter. Kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mungkin terima kasih ya Ustaz ya, dan diundang pada kegiatan ini, dan insya Allah bersedia untuk kegiatan-kegiatan berikutnya Ustaz. Karena bicara masalah kesehatan itu memang tidak cukup hanya sekali ya. Nah, kita bisa diskusi banyak berkaitan kesehatan ini, mungkin untuk topik-topiknya lebih spesifik, terutama untuk jamaah ibu-ibu misalkan, atau mungkin bapak-bapak juga untuk ada tes-tesnya tersendiri. Tentu saya secara pribadi bersyukur bisa hadir di tempat ini untuk sharing ilmu, meskipun ya hanya sekelumit, ya hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga itu menjadi hikmah buat kita bersama. Ketika mungkin nanti perlu konsultasi lebih dalam gitu ya, mungkin bisa di klinik saya sebetulnya praktek di 3 tempat ya kemudian. Jadi pertama di klinik Syarikat Jaya Sifa di Batuan Partas di dekat terminal bis Batuan, yang mungkin lebih familiar dengan acara hitanan yang sering membuat kegiatan hitanan masalah kehidupan sehat. Yang kedua di klinik Mitra Sehat di kilometer 3 yang di depannya Sipur. Yang di sini kan saya malah praktek di samping BCA Spindan. Kebetulan saya adalah dokter Akasa Pura Bandara Spindan. Jadi ada apotek namanya apotek Wakapura ya, di samping BCA Spindan. Nanti kita bisa berkonsultasi untuk hal sifatnya medis. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas semua partisipasi panitia dan jamaah yang luar biasa. Tadi saya parkir kendaraan itu ya kok jamaahnya luar biasa. Dan semoga istiqomah ya diberikan keberkahan oleh Allah SWT.